Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ramadita, Ramadan bersama Binandita. Nah, Sobat Ramadita, kalau kemarin kita sudah membahas tentang syarat wajib berpuasa. Nah, kali ini kita bahasanya beda, yaitu tentang 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Masih tetap bersama Ustadz Mubarak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, kalau kemarin kita sudah membahas syarat wajib ya Ustadz, ada 4 ya. Syarat wajib. Nah, yang menjadi pertanyaan masyarakat ini, ada 9 orang yang tak wajib puasa, ini perlu tahu semuanya. Ya. Jadi apa saja Ustadz? Satu adalah anak kecil, karena tidak memenuhi syarat tadi. Anak kecil. Yang kedua orang gila. Orang gila. Ya, anak kecil ini apakah ada batas-batasannya atau karena fenomena sekarang banyak ini ya, banyak orang yang mengaku kayak kekanak-kanakan atau banyak orang dewasa seperti anak kecil itu bagaimana Ustaz? Ada batasannya, yaitu kebalikan dari kecil adalah anak yang sudah balik. Anak sudah balik, batasannya itu ya? Sudah balik itu. Yang kemarin sudah sedikit kita bahas balik kemarin kan? Iya. Untuk usianya adalah kalau 9 tahun untuk laki sudah bermimpi basah. Bermimpi basah. Bagi perempuan kedatangan tamu, berarti itu sudah tidak anak kecil lagi sudah. Itu sudah balik, mempunyai dia kewajiban harus untuk puasa begitu ya berarti. Baik. Kemudian orang gila. Nih. Orang gila. Zaman sekarang banyak orang yang gila. Gimana Ustaz kalau seperti itu? Orang gila berarti dia kan akalnya kurang, Pak. Akalnya kurang sehingga tidak wajib sudah. Tidak bisa dia dipaksa pun ya lupa ingat namanya gila, nanti jam 9 udah makan. Batasannya gila itu apa? Sekarang banyak ya Ustadz orang depresi itu sedikit, apa itu bisa dikatakan gila atau ada sebuah syarat-syarat yang dikatakan gila itu seperti apa? Oleh depresi tidak, pasti ada sadarnya. Orang gila itu tidak ada sadarnya. Oh, berarti orang-orang di jalan itu? Di dunianya sendiri lah. Iya, berarti orang di jalan yang sudah lepas kontrol, tidak mengenal dirinya itu ya? Itu sudah dikatakan gila lah. Jadi kalau depresi itu masih belum. Bukan. Dia masih mengerti lah. Ya. Apalagi uang mesti teman mengertinya. Saya nggak ngerti. Kalau hanya 1.000. Kalau warnanya merah saya ngerti. Nah, itu. Anak kecil tidak wajib. Kemudian orang gila. Apalagi Ustaz? Kemudian yang nomor 3 adalah orang yang sakit. Orang sakit dan bagaimana ini? Sakitnya itu sangat berat. Itu diperkenankan. Dia tidak boleh tidak berpuasa lah, istilahnya begitu. Indikatornya itu Ustaz. Nah, indikatornya orang sakit itu harus kemarin saya habis greges atau apa itu boleh saya? Boleh tidak berpuasa lah. Ini di sini. Yang dimaksud di sini itu sebagai syarat ya, sebagai syarat daripada puasa tadi itu adalah orang sakit yang sangat berat. Yang diperkenankan. Berat itu seperti apa? Berat itu satu yang jelas membahayakan kesehatannya. Kemudian yang kedua, kalaupun dipaksa lemes. Siapa yang menyatakan itu harusnya? Nah, yang menyatakan itu yang jelas satu adalah atas rekomendasi dokter, karena ini kaitannya dengan kesehatan, dengan fisik, harus dokter ini. Kan dokter-dokteran, asli dokter. Nah, ini ada fenomena Ustadz. Mohon maaf saya potong, ada fenomena. Ini ada anak-anak sekolah ya, mungkin usia anak-anak sekolah atau anak remaja lah, katakan yang dikit-dikit karena tadi saya sempat singgung, greges, Pak sakit panas, Pak batuk, pilek atau habis jatuh Pak, terus badannya nggak enak badan atau sakit-sakit itu saya nggak puasa sudah. Itu gimana Ustaz? Lah itu kalau memang betul-betul ya kan sebenarnya bisa mengukur, termasuk ukuran selain dokter tadi kan pengalaman pribadi. Lah dia itu akan lebih tahu ketika memang puasa kuat nggak kira-kira dengan dia sakit kepala misalkan. Lah itu soalnya tetap bagaimanapun ketika memang katakan sakit yang ke kepala tadi ya, di Quran dikatakan begini, wa antasumu khairul lakum, bahwa bagaimanapun puasa itu lebih baik bagi kamu, bagi orang yang mengetahui. Tapi kan sakitnya tidak berat kan? Lah, lek berat tadi akhirnya kan ya jelas itu agama mentoleransi yang berat tadi, yang ya kadang setengah berat kayak begini
dia ketika memang berpuasa membuat kesehatannya berkurang, loh itu baru dia diperkenankan. Begitu. Nah, di sini kan untuk yang sakit itu ada sakit yang memang ada harapan sembuh, ada yang tidak harapan sembuh. Sehingga yang sakit kepala tadi dia ada harapan sembuh. Sehingga untuk puasa pun kalaupun dia memang tidak berpuasa itu tidak apa-apa. Iya. Tapi tetap nanti harus mengkodoi yang itu. Begitu ya, Ustaz. Nggih. Nah, tadi sudah ada 3 anak kecil, orang gila, orang yang sakit berat. Kemudian apa lagi, Ustaz? Kemudian orang yang tua renta. Tua renta. Nggih, kakek nenek kita lah. Yang dia memang betul-betul tidak kuat kalau puasa itu. Wong kadang itu berusaha puasa ada batasan ya. usianya, Kak? Kalau sekarang kan ada nenek-nenek muda itu banyak. Nggak kuat. Lah tadi itu sebenarnya ya tetap usia itu ya standar kakek nenek 70 ke atas. 70 tahun ke atas. Tapi ya tetap tadi berangkat dari kemarin itu bahwa yang dipanggil orang yang beriman. Orang yang beriman. Kalau memang dia memaksakan diri kok kuat, ya berarti apa-apa dia ada pilihan lebih baik berpuasa itu lebih baik bagi dia. Ya, berarti imannya memang, Kalaupun memang tidak puasa, kok tanya aja kepada anaknya. Padahal masih dohor. Nak wis maghrib apa belum? Asar juga gitu. Mak wis maghrib apa belum nak? Nah, gitu. Iya, Itu lebih baik misalkan panjenengan sebagai anaknya wis kek nenek jenengan ndak usah puasa wis. Nah, nanti bagi anak-anaknya ya mungkin ya dengan uang kakek nenek itu kita bayar fidyah saja itu. Oh, begitu. Nggih. Ya, sudah 4, Ustaz. Kurang 5 lagi. Kemudian yang 5 dan 6 adalah orang yang haid dan yang nifas, orang nifas. Nggih. Ya. Itu jelas ya, Ustaz ya. Jelas itu haid itu ya wis umum bagi semua perempuan. Ya, sudah tahu semuanya. Tadi untuk nifas itu orang yang setelah melahirkan itu ada jeda waktu sebelum sucinya itu harus mengalami nifas dulu. Ya. Itu boleh tidak berpuasa sudah. Memang tidak memenuhi syarat berarti kan? Ya, tidak mampu, tidak bisa berpuasa memang. Berarti tidak berkewajiban untuk puasa. Iya, tidak berkewajiban. Kemudian yang ke-7 dan ke-8 hampir sama itu adalah orang yang menyusui dan orang yang hamil. Orang hamil dan menyusui. Ya, berarti tidak wajib untuk puasa, tapi ada apa yang harus dilakukan? Bayar fidyah. Ini di sini untuk hamil dan menyusui ada catatan. Ya. Itu kalau memang berpuasa membahayakan dirinya dan anaknya atau hanya membahayakan pada dirinya, maka dia hanya membayar fidyah. Fidyah. Ya. Maka dia mohon maaf, dia hanya mengkodok saja. Mengkodok, nggih. Mengkodok berarti kalau dia khawatir pada dirinya, nggih, bahwa pada dirinya aku kalau ndak puasa nanti lemes, lebih-lebih menyusui, lebih-lebih menjaga janin yang ada di perut kami. Lah itu maka dia diperkenankan untuk tidak berpuasa dan hanya membayar kodok. Kodok itu berarti di luar nyaur ya, Pak. Nyaur ya, nyaur ya. Mengganti puasanya di luar Ramadan. Begitu. Nah, kemudian yang khawatir pada anaknya saja, maka dia dia tidak berpuasa, maka di samping dia ngodok juga membayar fidyah. Itu di situ. Yang terakhir, yang apa, Ustaz? Yang terakhir adalah orang yang bepergian. Bepergian dan itu ya harus memenuhi syarat. 1, berangkat harus sebelum fajar, sebelum subuh. Yang kedua, waktu perjalanannya, masa jarak perjalanan adalah minimal, ada yang mengatakan 81, ada yang mengatakan 84, itu perbedaan pendapat. Itu baru diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kalau bepergiannya naik mobil, kan jarak tempuhnya 100 km pun mungkin masih itu kemajuan teknologi itu ya tetap tidak ada permasalahan. Tetap itu menghitung jarak. Kalau untuk sementara ini tetap memperhitungkan jarak. Ya. Walaupun itu mungkin bisa ditempuh hanya sini Surabaya ya, kalau dulu naik apalah yang memang lama ya. Yang mungkin kepayahan dan lain sebagainya. Tapi kalau naik mobil kan bisa, Ustaz, fleksibel. Nah, makanya di situ di ayat tentang puasa itu pokoknya wa antasumu khairul lakum. Kita yang punya ukuran bahwa antara puasa dan tidaknya dimanapun
puasa itu jauh lebih baik bagi orang yang mengetahui itu. Kembali lagi orang-orang yang beriman. Begitu. Terpanggil atau tidak gitu itu aja. di situ. Wah, luar biasa obrolan kita. Terima kasih Ustadz untuk sama-sama. Obrolan kali ini, bahasan kali ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat masyarakat yang nonton channel ini. Ya, amin. Baik, Sobat Pinandita, itulah tadi obrolan kita dengan Ustadz Mubarak. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua dalam menjalani ibadah puasa hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.